Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramutia Galuh Gayatri dari kelas Manajemen 23C dengan NPM 2341164. Ini adalah video ke-6 saya, di mana saya akan membahas tentang motivasi. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian motivasi. Kata motivasi adalah dari bahasa Latin yaitu mover, yang artinya adalah gerak atau dorongan untuk bergerak. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, motivasi dikenal dengan sebutan motif, yang artinya daya gerak atau alasan. Dalam bahasa Indonesia, kata motivasi adalah motif, yang artinya daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif menjadi dasar dari kata motivasi yang bisa diartikan sebagai daya penggerak yang telah aktif. Maka dari itu, dengan kata lain, pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama ada dari Weiner. Menurut Weiner, tahun 1990, pengertian motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong untuk mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Yang kedua ada dari John Santrock. Pengertian motivasi adalah proses pemberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Yang ketiga dari Abraham Maslow. Pengertian motivasi adalah sesuatu yang bersifat konstan atau tetap, tidak pernah berakhir, berfluktuasi, dan bersifat kompleks. Dan hal itu kebanyakan merupakan karakteristik universal pada setiap kegiatan organisme. Yang keempat, ada dari Yuno. Menurut Yuno, tahun 2007, pengertian motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diidentifikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Yang kelima, ada dari Thomas M. Riggs. Pengertian motivasi adalah usaha yang disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan motif-motif pada diri siswa yang menunjang ke arah tujuan-tujuan belajar. Oke, yang keenam ada dari McDonald. Pengertian motivasi adalah perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh dari A.W. Bernard. Pengertian motivasi adalah fenomena yang dilibatkan dalam perangsangan tindakan ke arah tujuan tertentu yang sebelumnya kecil atau tidak ada gerakan ke arah tujuan-tujuan tertentu. Motivasi merupakan usaha memperbesar atau mengadakan gerakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ke-8 ada dari Chaplin. Pengertian motivasi adalah variabel penyelang yang digunakan untuk menimbulkan faktor-faktor tertentu dalam membangkitkan, mengelola, mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku menuju suatu sasaran. Yang kesembilan ada dari Tabrani Rusyan. Pengertian motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Yang terakhir atau yang ke-10 ada dari Imron tahun 1966. Imron menjelaskan bahwa motivasi itu berasal dari bahasa Inggris, motivation, yang berarti dorongan atau pengalasan untuk melakukan suatu aktivitas hingga mencapai tujuan. Adapun jenis-jenis motivasi. Menurut Woodward dan Marquis digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu kebutuhan organis. Yang kedua, motivasi darurat, mencakup dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, dorongan untuk berusaha, dorongan untuk mengejar. Motivasi ini timbul jika situasi menuntut timbulnya kegiatan yang cepat dan kuat dari diri seseorang. Pada motivasi darurat bukan timbul atas keinginan seseorang, tetapi karena perangsang dari luar. Yang ketiga, motivasi objektif. Motivasi ini diarahkan kepada objek atau tujuan di sekitar kita. Motivasi ini mencakup kebutuhan eksplorasi, manipulasi, dan menaruh minat.
Motivasi ini timbul karena adanya dorongan untuk menghadapi dunia secara efektif. Menurut Pratzen, motivasi itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada psychological drive. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada motivasi bawaan. Yang kedua ada affiliative need, merupakan motivasi yang dipelajari dengan istilah affiliative need. Yang ketiga ada cognitive motive. Motif ini menunjuk pada gejala intrinsik, yakni menyangkut kepuasan individual. Kepuasan individual berasal di dalam diri manusia dan biasanya berwujud proses dan produk mental. Yang keempat ada self-expression. Sebagai dari perilaku manusia, individu tidak sekedar tahu mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi, tetapi juga mampu membuat suatu kejadian. Kreativitas dan imajinasi sangat dibutuhkan bagi seseorang yang memiliki keinginan untuk aktualisasi diri. Yang kelima ada self-enchantment. Lewat aktualisasi diri dan pengembangan kompetensi akan meningkatkan kemajuan seseorang, ketinggian, dan kemajuan diri sendiri menjadi salah satu keinginan bagi setiap individu. Next, menurut Chaplin, motivasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada physiological drive atau dorongan yang bersifat fisik seperti lapar, haus, seks, dan sebagainya. Yang kedua, social motive, dorongan-dorongan yang berhubungan dengan orang lain seperti estetis, dorongan ingin selalu berbuat baik dan etis. Oke, mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya tentang motivasi. Jika masih ada kekurangan dalam pembawaan saya mohon maaf karena di sini juga saya masih sama-sama belajar. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.